Kita semua pasti tahu nama ini, Gajah Mada. Mahapati legendaris dari kerajaan Majapahit. Tapi coba deh, kalau saya minta Anda bayangin wajahnya, kemungkinan besar ada satu gambar yang langsung muncul di kepala Anda. Nah, gimana kalau saya bilang, wajah yang selama ini kita kenal itu mungkin sama sekali keliru? Jadi, wajah yang paling populer, yang pipinya agak tembam dengan rambut ikal itu, sebetulnya adalah hasil imajinasi murni dari Muhammad Yamin di tahun 1940-an. Beliau mendasarkan gambarannya itu cuma dari pecahan celengan terakota yang ditemukan di Trowulan. Ide ini tentu saja langsung jadi perdebatan panas. Banyak sejarawan yang ragu, masa sih tokoh sehebat Gajah Mada wajahnya diabadikan di sebuah celengan? Nah, sebagai tandingannya, ada teori dari arkeolog Agus Aris Munandar. Menurut beliau, Gajah Mada itu lebih mungkin digambarkan mirip tokoh wayang Bima, sosok kesatria yang gagah, sangar, dengan kumis tebal melintang. Penggambaran ini didasarkan pada tradisi untuk mensakralkan tokoh penting zaman itu. Sebuah citra yang jujur aja, jauh banget bedanya dari gambar di celengan tanah liat kan? Dua wajah, satu legenda. Yuk, kita bongkar bareng-bareng misteri Gajah Mada. Mulai dari siapa sosok di balik mitos ini, sampai jejak warisannya yang luar biasa untuk Nusantara. Oke, ini dia perjalanan kita. Kita akan mulai dari kontroversi wajahnya, terus kita telusuri arti di balik namanya yang unik itu, kita dalami sumpahnya yang mengguncang dunia, sampai kita lihat warisannya hari ini. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama, wajah sang legenda. Sekarang, mari kita dalami lebih jauh soal kontroversi penampilan fisik Gajah Mada ini. Imajinasi Yamin, walaupun menarik, secara historis itu agak lemah. Coba bayangin deh, menempatkan wajah seorang Mahapatih di celengan, pada masanya itu bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan besar. Sebaliknya, teori dari Munandar ini jauh lebih masuk akal dan selaras dengan praktik kebudayaan Hindu-Buddha saat itu, di mana para pemimpin besar seringkali disakralkan, digambarkan sebagai titisan dewa atau ksatria perkasa seperti Bima sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Terlepas dari gimana wajahnya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana seorang pria dengan nama yang begitu kuat bisa meroket dari seorang pengawal biasa menjadi tokoh paling berpengaruh di seluruh kerajaan Majapahit. Namanya sendiri aja udah menyiratkan kekuatan yang luar biasa. Gajah, ya jelas melambangkan kebesaran dan kekuatan. Sementara Mada dalam bahasa Jawa kuno itu artinya mabuk atau mengamuk. Jadi coba bayangin, Gajah Mada itu artinya gajah yang mengamuk, sebuah kekuatan alam yang tak terhentikan. Dan ada dua makna simbolis yang keren banget di balik namanya. Pertama, dia adalah pelayan yang paling setia, ibaratnya kendaraan bagi kehendak raja, seperti Gajah Airawata bagi Dewa Indra. Kedua, dia adalah kekuatan dahsyat yang akan menerobos apapun yang menghalangi kejayaan Majapahit. Nah, kombinasi kesetiaan dan keganasan inilah yang mendefinisikan seluruh karirnya. Dan benar saja, karirnya melesat dengan sangat cepat. Dimulai saat ia berhasil menyelamatkan raja dari sebuah kudeta, dia langsung diberi jabatan strategis. Lalu, dia terus membuktikan kemampuannya dengan menumpas pemberontakan-pemberontakan besar. Akhirnya, pada tahun 1334, dia mencapai puncak kekuasaan sebagai Pati Amangkubumi alias Perdana Menteri, orang nomor 2 di seluruh kerajaan. Di momen inilah Gajah Mada mengukuhkan namanya dalam sejarah untuk selamanya. Saat dilantik, dia mengucapkan sebuah sumpah yang begitu ambisius. Saking ambisiusnya, sampai-sampai para pejabat istana lain kaget, dan bahkan ada yang menertawakannya. Dia bersumpah, intinya begini, jika telah menaklukkan Nusantara, saya baru akan menikmati istirahat. Kalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik sudah takluk, barulah saya akan istirahat. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Jadi Ambukti Palapa itu artinya menikmati kesenangan atau istirahat. Dengan sumpahnya ini, Gajah Mada secara efektif menanggalkan semua kenyamanan pribadi. Dia bilang, saya nggak akan bersenang-senang sebelum tujuan politik yang agung ini tercapai, menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Untuk paham betapa gilanya ambisi ini di abad ke-14, kita harus ingat kalau Nusantara saat itu bukan satu negara. Itu adalah kumpulan kerajaan-kerajaan berdaulat yang kuat. Jadi, Sumpah Gajah Mada ini setara dengan menyatakan niat untuk menaklukkan hampir seluruh Asia Tenggara modern. Inilah yang bikin pejabat lain menertawakannya. Mereka nggak sadar kalau orang ini sama sekali nggak sedang bercanda. Sumpah, itu jelas bukan kata-kata kosong. Gajah Mada langsung tancap gas melancarkan kampanye penaklukan besar-besaran.
Tapi, ambisinya yang tak terbatas ini juga yang membawa Majapahit ke salah satu tragedi terbesarnya. Selama 21 tahun. Bayangin, dari tahun 1336 sampai 1357, Gajah Mada tanpa henti memimpin ekspansi militer dan politik Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Sebuah kampanye tanpa jeda demi mewujudkan sumpahnya. Nah, puncak konfliknya terjadi dalam peristiwa Bubat. Raja Hayam Wuruk sebetulnya ingin menikahi putri kerajaan Sunda untuk menjalin aliansi damai. Tapi Gajah Mada melihat ini sebagai kesempatan terakhir untuk memenuhi sumpahnya. Dia menuntut agar sang putri tidak dinikahi sebagai permaisuri yang setara, melainkan diserahkan sebagai upeti, sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda. Kegagalan diplomasi ini berubah jadi pembantaian. Rombongan Sunda yang merasa kehormatannya diinjak-injak menolak untuk tunduk dan memilih bertempur sampai mati. Tragedi ini jadi noda kelam dalam catatan Gajah Mada dan membuatnya dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Sama seperti awal kehidupannya, akhir hayat Gajah Mada juga diselimuti misteri dengan berbagai versi cerita yang justru membuatnya semakin melegenda. Setidaknya ada 3 versi utama tentang akhir hidupnya. Catatan sejarah resmi Nagara Kretagama menyebut dia meninggal karena sakit. Tapi, cerita rakyat bilang dia mengasingkan diri sebagai pertapa, mungkin karena malu atas tragedi Bubat. Ada juga versi yang paling mitologis dalam Kidung Sunda, yang bilang dia mencapai moksa dan lenyap begitu saja dari dunia. Pada akhirnya, warisannya jauh melampaui semua kontroversi itu. Para pendiri bangsa kita, seperti Soekarno dan Yamin, melihat Sumpah Palapa bukan sebagai penaklukan, tapi sebagai sebuah visi persatuan. Semangat Gajah Mada untuk menyatukan wilayah yang begitu beragam inilah yang menjadi inspirasi lahirnya bangsa Indonesia modern dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dampaknya yang abadi bisa kita lihat jelas sampai hari ini. Namanya diabadikan di universitas terkemuka, satelit yang menghubungkan bangsa, dan jalan-jalan di seluruh negeri. Sosoknya telah bertransformasi dari seorang tokoh sejarah menjadi simbol abadi persatuan. Jadi, siapakah Gajah Mada sebenarnya? Seorang visioner yang menyatukan kepulauan? Ataukah seorang jenderal haus kekuasaan yang tujuannya menghalalkan segala cara? Mungkin, seperti dua wajahnya yang berbeda, dia adalah keduanya sekaligus. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.